Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar, atau mendulang faedah dari kalimat nubuwah atau syarah 99 hadis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kaifa halukum? Siap kajiannya? Mau istirahat dulu? Taib al-hadis as-samanun. Kita sudah sampai hadis ke-80. Kita lanjutkan al-hadis as-samanun. Hadis yang ke-80. An Adi ibni Hatim radhiyallahu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman fayandur aymana minhu fala yara illa ma qaddama. Kata Rasulullah SAW, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Rabb-nya. Tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah. Kemudian dia melihat ke kanannya, dia tidak melihat kecuali apa yang telah dia perbuat. Dan dia melihat ke kirinya, dia tidak melihat kecuali apa yang dia perbuat. Wa yandur baina yadayhi fala yara illan nar tilqa'a wajhihi. Dan dia melihat ke depan, tidaklah dia melihat kecuali api neraka di hadapan wajahnya. Fatakun nara walau bisyikki tamratin. Maka jauhkanlah diri kalian dari neraka meskipun dengan sepotong kurma. Famalam yajid fabi kalimatin thayyibah. Kalau dia tidak mendapatkan sepotong kurma,
maka dengan ucapan yang baik. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ana ulangi terjemahannya. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul SAW bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Rabb-nya. Tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah. Dan dia melihat ke kanannya, tidaklah dia melihat kecuali apa yang telah dia perbuat. Dan dia melihat ke kirinya, dia tidak melihat kecuali apa yang dia perbuat. Dan dia melihat di depannya, tidaklah dia melihat kecuali neraka ada di hadapan wajahnya. Jauhkanlah diri kalian dari api neraka meskipun dengan sepotong kurma. Barang siapa yang tidak mendapati sepotong biji kurma, maka dengan ucapan yang baik. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Muttafaqun alaih. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmukumullah. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, hada hadisun azim. Hadis ini hadis yang agung. Tadhammana min azamatil bari ma la tuhitu bil ukul wa la tu'abbir anhul alsun. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, hadis ini hadis yang agung, mencakup pembahasan tentang keagungan Allah Al-Bari, sang pencipta. Ma la tuhitu bil ukul, yang akal tidak sampai kepadanya dan tidak bisa diungkapkan oleh al-lisan. Sekali lagi, ini kata Syekh tadi, hadisnya berkaitan dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama yang berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir. Hadis ini ada dua pembahasan rukun iman. Iman kepada Allah atau iman kepada sifat-sifat Allah, dan juga hadis ini berkaitan dengan iman bil yaumil akhir, dan sekaligus berkaitan dengan al-amal as-soleh. Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau tidak bisa hendaklah dia diam. Itu intinya sebetulnya. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan beramal as-saleh. Kemudian kata Syekh, akhbara sallallahu alaihi wasallam fihi anna jami'al khalqi sayukallimuhumullah mubasyaratan min duni turjumanin wala wasitatin. Rasul mengabarkan dalam hadis ini bahwa semua makhluk mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat akan diajak bicara oleh Allah langsung tanpa penerjemah. Ya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di sini kita mau tegaskan dulu yang berkaitan dengan al-iman billah, al-iman bisifatillah. Sudah sering kita sampaikan, sudah kita lewati juga pembahasan tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat, kata ulama salaf adalah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang nama-nama dan sifatnya, atau yang ditetapkan oleh Rasulnya dalam hadis yang sahih, tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dibayang-bayangkan, tanpa diselewengkan dari makna yang sebenarnya, dan tanpa dinafikan. Itu definisi tauhid asma wa sifat. Dan ini definisi sudah ada sejak zaman para ulama salaf terdahulu. Di antaranya oleh Imam Ibnu Khuzaimah yang wafat tahun 311 Hijriah. Murid dari muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kalau ada dai atau ustadz ya yang nyinyiri kata-kata ya
ini Wahabi mengarang akidah tauhid asma wa sifat model baru misalnya isbatu ma asbata Allah, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Maka sekali lagi ini adalah orang yang jahil murakkab, jahil kuadrat, tidak tahu ucapan salaf. Ya, apa yang kita sampaikan tadi ini sudah diucapkan oleh ulama salaf jauh sebelum Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, jauh sebelum Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, jauh sebelum Syekh Shalih bin Fauzan, bahkan jauh dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, murid dari muridnya Imam Syafi'i yang bernama Imam Ibnu Khuzaimah punya kitab khusus spesial tentang tauhid asma wa sifat. Judulnya saja kitab At-Tauhid. Ya, di situ ditetapkan sifat wajah bagi Allah, sifat tangan, mata, tertawa, sifat Allah tinggi di atas langit, dan seterusnya. Di antaranya sifat al-kalam. Allah memiliki sifat al-kalam, berbicara sesuai dengan kebesarannya. Paham, Tom? Taib. Tes yang ikhwan. Sebutkan dalil dari ayat, dari hadis selain ini tentang sifat kalam bagi Allah. Ayat dan hadis. 6. Ada yang paham? Ada yang tahu? Ayat dan hadis yang menetapkan sifat kalam bagi Allah. Selain hadis ini tentunya. Yalah. Nggak boleh. Ayat masa pakai bahasa Indonesia? Itu terjemahan namanya. Nggak ada. Baik. Sebetulnya hadisnya, ayatnya singkat. Ayatnya wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan, taklima, penekanan. Betul-betul Allah berbicara dengan Nabi Musa. Rasul mengatakan, ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalama rabbi. Adakah seseorang yang mau membawaku kepada kaumnya? Karena orang-orang kafir Quraisy melarangku untuk aku menyampaikan kalama rabbi. Ini ayat, ini hadis tentang penetapan sifat kalam bagi Allah. Kemudian sedikit kita perdalam. Antum, ya atau mungkin sebagian antum yang sudah lulus sekolah. Sudah lulus sekolah belum semua ini? Ya, itu rata-rata terutama dulu mulai SD, SMP, SMA, mungkin bahkan juga perguruan tinggi diajari sifat pitu. Hah? Sifat 7. Masih hafal? Hah? Sifat al-haya kehidupan, sifat al-ilmu, sifat al-iradah kehendak, sifat as-sama pendengaran, al-basar penglihatan, kemudian sifat al-kalam dan apalagi al-qudrah. Mereka menetapkan sifat kalam bagi Allah. Ini kalau mau kita kritik, ya kita luruskan, kita katakan ini membatasi sifat 7 tanpa dalil. Dalam artian pembatasan itu tanpa dalil. Sifat Allah tidak ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali Allah. Nama Allah saja berapa? Ya, tidak terhitung jumlahnya. Yang disebutkan diantaranya ada berapa? 99. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. 99 nama saja itu sudah mengandung 99 sifat. Ya, ulama mengatakan setiap nama mengandung sifat. Allah punya nama Al-Alim, sifatnya ilmu.
Allah namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, sifatnya Ar-Rahmatu, kasih sayang. Allah namanya Al-Hayyu, sifatnya Al-Haya, kehidupan. Allah punya nama At-Tawwab, sifatnya menerima taubat. Allah punya nama Al-Hakim, sifatnya Al-Hikmah. Allah punya nama Al-Aziz, sifatnya Al-Izzah. Itu kaidahnya. Setiap nama pasti mengandung sifat. Itu saja ya sudah kurang banyak. Paham? 99 nama mengandung 99 sifat. Kok ditetapkan hanya apa? 7 sifat. Korupsi ini. Betul enggak? Hah? Ini korupsinya luar biasa. 99 jadi apa? Na'udzubillah min dzalik. Atau kalau diambil sifat 20 juga masih banyak korupsinya. Ya, ini sekali lagi salah satu kesalahannya. Kemudian tadi mereka rata-rata dalam menetapkan sifat 7, sifat 20 itu dasarnya sudah keliru. Yaitu dasarnya akal. Ya. Meskipun sama-sama Ahlussunnah juga menetapkan sifat 7 itu. Nggak dinafikan, nggak disalahkan. Ya, cuma tadi itu sangat kurang sekali. Korupsinya kebacut. Ya. Kemudian juga ditambah mereka menetapkan 7 sifat itu karena kata mereka itu yang sesuai dengan akal. Kalau Ahlussunnah menetapkan sifat tersebut, ya tidak berlandaskan akal, namun berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, la yusafullah illa bima wasafa bihi nafsahu aw wasafa bi rasuluhu. La natajawazul kitab wa sunnah. Tidak boleh Allah disifati kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya dan yang disifatkan oleh Rasulnya. Perlu dicatat enggak ini? Atau cukup dihafal? Baik. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, atau Imam Ahmad berkata, bahasa Arabnya atau bahasa Indonesianya toh? Baik. Allah tidak disifati kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya. Kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Allah tidak disifati kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Kemudian atau dengan apa yang disifatkan oleh Rasulnya, atau dengan apa yang disifatkan oleh Rasulnya. Allah tidak disifati kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya atau yang disifatkan oleh Rasulnya. Titik. Jangan ditulis titik kan ya. Baik. Kemudian kata beliau, la natajawazul kita wasunnah. Kita tidak boleh melampaui Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tidak boleh melampaui Al-Quran dan As-Sunnah. La natajawazul kitab was-sunnah. Sekali lagi kalau bahasa Arabnya, la yusafullah illa bima wasafa bi nafsahu au bima wasafa bi Rasulullah SAW. La natajawazul kitab was-sunnah. Kita tidak boleh melampaui Al-Quran dan As-Sunnah. Ini metode Ahlus Sunnah sepanjang masa dalam pembahasan tauhid asma wa sifat.
Ahlussunnah menetapkan sifat wajah bagi Allah misalnya. Kenapa? Karena Allah yang mengatakannya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ahlussunnah tidak menetapkan Allah punya sifat kedua tangan kecuali karena Allah yang mengatakannya dan juga Rasul SAW. Bal yadahu mabsuutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbentang. Demikian seterusnya. Paham dong? Baik, itu ya kritikan bagi 7 sifat tadi. Yang pertama itu bentuk sebenarnya korupsi. Ya, Allah menetapkan banyak ya sifatnya kok sempitkan hanya 7 saja. Yang kedua, cara penetapannya mereka yang utama yang pertama karena berdasarkan logika. Ya, yang nggak cocok dengan logika mereka tolak, mereka takwilkan. Kemudian yang ketiga, kekeliruannya mereka menetapkan sebagian dari sifat tersebut nggak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Nggak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya sifat kalam di sini. Kalau Ahlussunnah mengatakan Allah berbicara bisautin, dengan suara yang bisa didengar. Ya, kalau mereka yang menetapkan 7 sifat tadi mengatakan tidak, Allah nggak berbicara dengan suara. Paham? Meskipun sama-sama menetapkan apa? Sifat kalam. Ya, Ahlussunnah dan 7 sifat kita tetapkan, tapi nggak sebatas 7, lebih dari itu. Ya, kemudian kita menetapkannya karena apa? Dalil nas yang pertama. Ya, kemudian yang ketiga tadi, dalam sebagian sifat tersebut beda antara pemahaman salaf dengan pemahaman yang menetapkan 7 sifat itu. Di antaranya sifat apa? Al-kalam. Ya, mereka mengatakan Allah berbicara tanpa suara. Apa alasannya? Akal. Kata mereka, kalau kita menetapkan Allah punya sifat kalam dengan suara, nanti sama dengan manusia yang butuh pita suara, butuh lisan, butuh mulut. Paham? Itu yang terbetik dalam benak mereka. Kalau Allah berbicara dengan suara, pasti membutuhkan alat-alat tersebut. Paham? Maka setelah mereka menyerupakan Allah dengan makhluk, dengan manusia, mereka melanjutkan langkah yang kedua. Oh, berarti Allah berbicara tanpa suara. Ya, sekali lagi ini apa? Dari tasbih kemudian masuk kepada takwil, berbicara namun tanpa apa? Suara. Paham? Makanya kata para ulama, sumber kesesatan mereka dalam pembahasan tauhid asma wa sifat karena dalam benak mereka itu sudah ada virus tasbih. Paham? Ya. Kalau Ahlussunnah mengatakan, ya Allah punya sifat tetapkan tanpa diserupakan, selesai. Paham? Ya, tapi kalau mereka tidak, mereka kiaskan sifat Allah dengan makhluk. Wah, kalau dikatakan Allah di atas arsy, berarti arsy-nya itu apa? Lebih besar daripada Allah. Nggak masuk akal. Paham? Ya, mereka apa? Mengkiaskan Allah di atas arsy seperti manusia di lantai seperti ini. Berarti lantainya apa lebih? Nah ini, mereka apa? Ya, sudah ada virus tasbih dalam otak atau benak mereka. Makanya kata para ulama, kalau mereka menuduh kita menyerupakan Allah dengan makhluk hanya gara-gara kita menetapkan sifat Allah, sifat wajah, sifat tangan, ya ini namanya maling, teriak maling. Mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluk, ya sedangkan kita selalu mengatakan tetapkan tanpa apa? Menyerupakan. Sekedar menetapkan bukan berarti menyerupakan. Sudah kita sampaikan, ingat apa? KBS. Tahu KBS? Belum pernah ke sana? Apa perlu rombongan ke sana? Kayak anak TK gitu? Hah? Atau kajian di sana? Baik. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Di KBS sana banyak wajah. Ya, apakah sama dengan wajah manusia? Ya, kecuali petugasnya, Mas. Ya, namun kalau yang di kandang-kandangnya itu
Ya, binatang-binatang, antara binatang saja wajah mereka tidak sama. Ya, apalagi wajah mereka dengan manusia. Sekedar menetapkan monyet punya wajah bukan berarti menyamakan dengan wajah apa? Manusia. Ya, sekali lagi, ini kaidahnya sekedar menetapkan bukan berarti menyerupakan. Namun itulah ahlul bid'ah. Ya, maling teriak maling, mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluk, namun kita yang itu dua apa? Menyerupakan. Contoh tadi sekali lagi kita ulangi, mengapa mereka tidak mau mengatakan Allah berbicara dengan suara? Ya, karena tidak masuk akal mereka. Kata mereka kalau Allah berbicara dengan suara, nanti seperti makhluk, butuh lisan, butuh mulut, butuh pita suara, dan seterusnya. Ya, maka dibantah oleh ulama Ahlussunnah. Yang pertama dengan nas. Dengan nas, ya, sekali lagi Ahlussunnah itu terkenal dengan kekuatan hujjah, dalilnya. Yang pertama dalil dari nas, ayatnya. Ya, semua ayat kata para ulama yang ada kata-kata an-nida, ya, idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Ingatlah ketika Allah memanggil Nabi Musa secara bahasa. Ya, ada ulama yang bernama Imam As-Sijzi yang hidup abad ke-5 Hijriah, wafat tahun 444 Hijriah. Beliau punya kitab khusus membantah orang-orang yang mengatakan Allah berbicara tanpa suara. Kata beliau, ijma' manusia sejak zaman Nabi Adam sampai sebelum muncul orang-orang itu, semuanya sepakat namanya berbicara pasti pakai apa? Suara. Dalam bahasa apa namanya berbicara? Kalau bahasa Arabnya qala, kallama, nada, memanggil, itu secara asal dengan apa? Suara. Ya, ini kesepakatan manusia yang masih sehat akalnya. Allah ketika berfirman, ingatlah ketika Allah memanggil Nabi Musa, namanya memanggil dengan apa? Suara. Wa id qulna lil malaika, ingatlah ketika kami berbicara kepada malaikat. Namanya berbicara dengan apa? Ini ayat-ayat yang berkaitan dengan kalamullah itu secara asal bisaut. Tidaklah orang Arab memahami al-kalam kecuali dengan apa? Suara. Itu dari ayat. Dalil dari hadis. Dalam Sahih Bukhari juga tentang hari kiamat. Rasul mengatakan wa yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama sami'ahu man qaruba. Allah memanggil penduduk di padang mahsyar dengan suara terang-terangan. Rasul mengatakan bisautin, dengan suara yang didengar oleh yang jauh seperti yang didengar oleh yang dekat. Rasul menetapkan Allah berbicara dengan apa? Suara sesuai dengan kebesarannya. Ya, ini dari apa? Ayat dan hadis. Kemudian dari ucapan ulama salaf, dari sahabat. Ini dinukil oleh putranya Imam Ahmad dalam kitab As-Sunnah. Ya, Imam Ahmad punya anak namanya Abdullah bin Imam Ahmad. Punya kitab akidah judulnya As-Sunnah. Beliau meriwayatkan, putranya Imam Ahmad meriwayatkan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasul, idza kallamallahu bil wahyi sami'a ahlus sama sautahu. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, apabila Allah berbicara dengan wahyu di langit, semua penduduk langit mendengar suara Allah. Sautahu. Ya, sekali lagi ini ucapan Abdullah bin Mas'ud. Ayatnya ada, hadisnya, ucapan Abdullah bin Mas'ud. Demikian pula ini dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Makanya dalam kitab tadi As-Sunnah karya Imam Abdullah bin Imam Ahmad ada bab khusus masalah pembahasan Allah berbicara dengan suara. Ada ungkapan soal jawab antara anak dan bapak Abdullah bin Imam Ahmad dengan ayahnya Ahmad bin Hambal. Kata putranya, ya abi, inna qauman za'amu annallaha lamma kallama Musa lam yukallimhu ya bisautin. Kata Abdullah bin Imam Ahmad, wahai ayahku, ada sekelompok orang yang mengklaim
Allah ketika berbicara dengan Nabi Musa itu tanpa suara, tidak dengan suara. Ya, maka apa jawaban Imam Ahmad? Bala, tidak benar. Ya, bal kallamahu bisautin. Bahkan Allah berbicara dengan Nabi Musa bisaut. Ini sekali lagi akidah Ahlussunnah. Ayatnya ada, hadisnya, ucapan salaf, ditambah lagi ucapan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Maka sekali lagi sesat yang mengatakan Allah berbicara tanpa apa? Suara. Mereka kata para ulama ini kalau mau membantah lagi, mereka lari dari menetapkan Allah berbicara dengan suara karena takut menyerupakan dengan manusia yang berbicara, namun jatuhnya kepada menyerupakan Allah dengan yang apa? Bisu. Paham dong? Ya, ini sekali lagi bentuk pelecehan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau mau membantah lagi banyak bantahannya. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an banyak mencela sesembahan orang musyrikin, ya, di antaranya karena mereka tidak bisa bicara. Ya, contohnya dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau telah menghancurkan patung-patung berhala-berhala kaum beliau, ya, ketika beliau diinterogasi, ya, maka beliau mengatakan fas'aluhum in kanu yantikun. Tanyalah kepada mereka Tuhan-Tuhan kalian itu jika mereka bisa bicara. Paham? Ya, sekali lagi ini salah satu bentuk bantahan kepada mereka kalau mengatakan Allah tidak berbicara dengan suara. Ya, sekali lagi, Ahlussunnah menetapkan Allah berbicara dengan suara yang didengar dan dengan huruf yang bisa ditulis. Demikian pula pada hari kiamat Allah berbicara dengan penduduk padang mahsyar dengan suara. Ya, namanya berbicara bisautin. Ya, kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau ada orang yang naudzubillah min dzalik melecehkan Allah dengan mengatakan, ya kalau Allah itu bicara ya dengan bahasa ini, berarti Allah nggak bisa bicara dengan bahasa Jawa, bahasa Sunda. Ada orang-orang naudzubillah min dzalik. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semuanya akan diajak bicara oleh Allah dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kita lanjutkan lagi syarah Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Rasul mengabarkan dalam hadis ini bahwa semua makhluk, semua manusia akan diajak bicara oleh Allah langsung, ya, tanpa perantara, wala wasita, tanpa penerjemah, wa yas'aluhum an jami' a'malihim, dan Allah akan menanyakan tentang semua perbuatan mereka. Inilah yang disebut dengan yaumul hisab. Ya, hari apa? Ditampakkannya amal manusia dan hari pengikraran. Diikrarkannya perbuatan manusia. Allah akan berkata dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan Allah akan berkata, hal fa'alta kada, apakah engkau telah berbuat demikian? Kalau orang mukmin, ya, mereka ketika sudah merasa akan binasa, mereka pun dikatakan oleh Allah, qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yauma. Aku telah menutupinya di dunia dan aku telah mengampuninya. Ini sekali lagi hisabnya orang mukmin hisaban yasirah. Semoga Allah menghisab kita dengan hisaban yasirah dan semoga Allah mengampuni segala dosa kita. Khairiha wa syariha, Allah akan menanyakan tentang perbuatan mereka, yang baik maupun yang jelek. Daqiqiha wa jaliliha, yang paling kecil pun akan ditanya oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya, sekecil apapun akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Ya, maka seorang muslim muslimah wajib senantiasa bertakwa kepada Allah, berhati-hati, ya, jangan sampai ada perbuatannya yang ya zalim kepada yang lain atau maksiat kepada Allah
apalagi sampai kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabiqiha walahiqiha, yang kecil maupun yang besar, yang lama maupun yang terbaru, semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'alimahul ibad wa manasuhu minha, yang diketahui oleh hamba atau yang dilupakan, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, dihisab oleh Allah. Latus alunna yauma idzin anin naim, sungguh kalian akan diminta pertanggungjawaban, ditanya oleh Allah tentang nikmat-nikmat Allah. Ya, untuk apa nikmat tersebut? Wadzalika annahu li'azamatihi wa kibriyaihi. Ya, yang demikian itu karena keagungan Allah. Kama yakhluquhum wa yarzuquhum fi sa'atin wahidah wa yab'atsu fi sa'atin wahidah fa inna yuhasibuhum jami'ahum fi sa'atin wahidah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di antaranya Allah dulu yang menciptakan hamba, memberikan rezeki kepada hamba. Misalnya satu dunia, ada sensus enggak? Satu dunia itu berapa orangnya sih sekarang ini? Hah? Itu kan yang kena sensus ya. Yang lain kan masih banyak sebetulnya. Ya sudahlah, 7 miliar. Binatangnya ada berapa? Hah? Iya. Dalam satu waktu Allah mampu menurunkan rezeki kepada mereka. Misalnya memberikan makan kepada mereka. Ya, setiap waktu Allah memberikan rahmat kepada mereka. Allah memberikan rezeki kepada mereka. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian pula Allah mau bangkitkan mereka dalam satu waktu. Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, mati semua yang di atas muka bumi ini, melainkan yang dikecualikan oleh Allah. Satu tiupan langsung mati. Allah ala kulli syai'in qadir. Tiupan yang kedua langsung bangkit dari alam barzakh. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian pula Allah Maha Kuasa menghisap hambanya dalam satu waktu. Nah, fatabaraka man laul azamatu wal majdu. Maha agung, maha tinggi Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Wal mulku al azim wal jalal. Dialah Allah yang memiliki kekuasaan dan keagungan. Sekali lagi, seorang muslim muslimah wajib betul-betul mengagungkan Allah, hatinya hanya bergantung kepada Allah dan tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa fi hadil hala allati yuhasibuhum fiha laisa mal abdi ansar wala awan wala aulad wala amwal. Dan pada waktu mereka dihisab oleh Allah, tidak ada yang menemani, ya, tidak ada pengikut yang mengikuti, tidak ada bahkan keluarga, bahkan anak, tidak ada yang bisa membantu. Demikian pula dengan harta. Ya, seperti yang Allah firmankan dalam surat Abasah. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada waktu ditiupkan sangkakala, yauma yafirrul mar'u min akhi, seseorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ayah dan ibunya, wa sahibati wa bani, akan lari dari istri dan anaknya. Setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Ini yang harus selalu dijadikan barenungan, introspeksi, al-muhasabah bagi setiap seorang muslim muslimah, bahwasanya semuanya akan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Makanya wajib untuk istiqamah di atas tauhid dan sunnah. Jangan tengok kanan kiri, jangan dengarkan celotehan orang, bulian manusia. Ya, karena kita nanti pada hari kiamat sendiri-sendiri. Jangankan orang yang jauh, orang yang paling dekat saja nggak bisa membantu. Ya, maka jangan takut ditinggalkan teman. Kalau teman itu sudah jauh dari akidah sahihah, jauh dari kebenaran,
Ya, wah itu kan teman saya mulai SD, mulai TK, nggak enak rasanya. Nah, naudzubillah min dalik. Masa ya kita apa? Nggak boleh dekat dengan mereka, kan mereka teman dari kampung dan sebagainya, beda akidah, beda manhaj. Mereka juga menyuruh kepada kebid'ahan, kesesatan. Jangan ikut ajaran Abu Thalib, sungkanisme. Benar? Ya, sungkanisme yang mengarahkan kepada kesyirikan, kebid'ahan. Ya, tinggalkan orang-orang yang merusak agama kita, yang merusak akidah, manhaj, dan seterusnya. Ingat sekali lagi, di hari kiamat kita sendiri-sendiri. Ya, jangankan teman, sahabat, orang tua, anak tidak bisa apa? Membantu. Demikian pula dengan harta. Ya, naudzubillah min dalik, jangan sampai tamak kepada harta, karena harta juga tidak akan ada manfaatnya pada hari kiamat kalau tidak infakkan di jalan Allah. Allah berfirman, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak bermanfaat harta dan anak keturunan kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan, kebid'ahan, dari kesesatan, selamat dari hasad, iri, dan dengki, dan seterusnya. Itu yang akan apa? Ya, selamat ya di akhirat kelak. Ya, sekali lagi semoga Allah memberikan kepada kita keselamatan di dunia wal akhirah. Qad ja'ahu fardan kama khalaqahu awwala marrah. Mereka manusia akan datang sendiri-sendiri menghadap kepada Allah, dihisab sendiri-sendiri oleh Allah. Ya, sebagaimana mereka Allah ciptakan ya sendiri-sendiri pertama kali. Qad ahatat bi a'maluhu tatlubul jaza bil khairi awis syarr. Ya, orang tersebut ketika dihisab diliputi oleh amal perbuatannya. Tadi menengok ke kanan tidak dia lihat kecuali amalnya, menengok ke kiri tidak dilihat kecuali apa? Amalnya. Ya, semuanya apa? Ya, berkaitan dengan al-iman wal amalus soleh. Wa amamahu an-nar la budda lahu min wurudiha. Ya, dan di depan mereka ada api yang pasti mereka akan melewatinya. Pertanyaannya, apa dalilnya? Semua orang akan melewati neraka tersebut. Ada yang paham? Ada yang tahu? Dalil ayat. Inilah. Terjemahnya apa tadi? Yang tadi terakhir itu. Di depannya neraka. Nah, itu salah. Memasukinya. Iya, salah. Urut, ya, melewatinya lebih tepat. Nah, ada yang ingat ayatnya? Insyaallah yang sering ikut kajian akidah, al-iman bil yaumil akhir, insyaallah ingat karena ayatnya pendek. Hah? Apa itu? Coba baca semuanya, Pak. Ya ayatnya, Pak, bukan suratnya. Nah, apa bunyi ayatnya? Apa bunyi ayatnya, bukan terjemahannya. Nggak ada? Wa minkum illa wariduha. Tidaklah di antara kalian kecuali akan melewatinya. Itu yang berkaitan dengan as-sirat, jembatan pada hari kiamat. Setiap orang akan melewati apa? Sirat, jembatan. Yang mana di bawah jembatan ada apa? Api neraka. Itu maksud ya dari kata-kata di depannya ada neraka. Ya, karena dia akan melewati as-sirat. Ya, sekali lagi di bawah jembatan kata Rasul ada
api neraka. Maka mereka pasti akan apa? Melewatinya, bukan memasuk. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kata Rasul semuanya akan melewatinya, bahkan para nabi, para rasul akan melewati jembatan tersebut. Dan tidaklah ucapan para nabi, para rasul kecuali Allahumma salim salim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Nah, fahal ila sudurihi minha sabilun. Ya, apakah ada jalan keluar darinya? La sabila ila dzalik illa birahmatillah. Tidak ada jalan selamat dari api neraka kecuali dengan rahmat Allah. Wa bima qaddamat yada, dan dengan apa yang diperbuat oleh manusia itu sendiri, minal a'mal al munjiyati minha, dari amal-amal yang bisa menyelamatkan dari api neraka tersebut. Dan yang paling utama at-tauhid, ya, al-aqidah as-sahihah. Walihada hasan Nabi SAW ummatau ala ittiqa'in nar. Oleh karena itulah, tidaklah kata Allah tadi seseorang kecuali akan melewati neraka tersebut. Dan kata Rasul, orang itu di depannya pada hari kiamat ada api neraka. Rasul pun mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Ya, oleh karena itulah Rasul menganjurkan umatnya untuk menjauhkan diri dari api neraka. Ya, ini saja apa? Dikatakan oleh Ar-Rasul. Rasul juga takut dengan api neraka. Beliau juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr wa min adabi. Ini Rasul, Sayyidu waladi Adam. Kok ada yang dikatakan ya wali, dikatakan keturunan Nabi, katanya bisa memadamkan api? Pegawai apa ini? Hah? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini sekali lagi pembodohan umat yang paling parah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, wali bisa memadamkan api neraka. Na'udzubillah. Rasul saja apa? Takut. Kok ini nantang masuk ke neraka. Kalau dia masuk bisa padam apinya. Gedabrusnya nomor apa? Nah, nomor wahid. Nah, baik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Nabi SAW menganjurkan umat beliau untuk menjauh dari api neraka. Ya, walau bisya'il yasir. Ini yang paling ya inti lagi, yaitu meskipun dengan sesuatu yang sangat amat kecil, yang sangat ya murah meriah, kasih kita meratin. Ya, bukan satu biji kurma utuh, meskipun separuh. Ya, misalnya ini sekedar contoh saja, ada orang fakir miskin, apalagi yang sudah lama nggak makan, ya kadang lemes. Ini kalau antum kasih separuh dari kurma, insya Allah itu bisa apa? Istilahnya, ya menjadikan dia seger lagi. Intinya meskipun hanya apa? Ini sekedar apa? Permisalan saja. Tapi kalau antum punya uang miliaran, jangan ngasih apa orang? Kayak kebacut. Ini cuma permisalan. Ya, meskipun hanya sedikit saja, ya itu sudah apa? Ya, luar biasa menjauhkan manusia dari api neraka. Sebagaimana kita ingat kisah seorang wanita pezina yang masuk surga hanya gara-gara apa? Memberi minum seekor anjing. Intinya sebagaimana kata Rasul dalam sabda beliau yang lain, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin tariq. Jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dalam keadaan berseri-seri, dalam keadaan tersenyum. Ya, semua sesuai dengan apa? Kemampuannya. Nah, kata Rasul, famalam yajid fabi kalimatin thayyibah. Kalau nggak punya harta membantu saudaranya, cukup dengan ucapan yang baik. Misal ada teman atau sahabat atau tetangga, ya dia mau pinjam uang, sedangkan kita lagi ya krisis juga, lagi bokek istilahnya, ya maka tolak ataupun minta maaf.
katakan ucapan yang apa? Yang baik. Itu sudah menjadi apa? Shadaqah, kalimatun thayyibah. Shadaqah kata Rasul. Al kalimatut thayyibatu shadaqah. Ya, sekali lagi, kalau tidak bisa dengan harta, dengan ucapan yang baik. Dan ucapan yang baik ini banyak ya maknanya. Kita baca hadis ya syarah berikutnya. Wa fi hadzal hadis anna min a'dhamil munjiyat minan nar al ihsan ilal khalq. Kata-kata jauhkanlah diri kalian dari api neraka, selamatkan diri kalian dari api neraka meskipun dengan sepotong kurma, itu maksudnya berbuat baik kepada makhluk, kepada hamba-hamba Allah. Ya, tidak harus dengan apa? Dengan kurma. Ya, kalau bisa dengan nasi apa? Iya. Semua yang ya bisa istilahnya bermanfaat bagi manusia. Ini luar biasa. Ya, kata para ulama juga, kita tidak tahu dari arah mana kita ini bisa masuk surga Allah, selamat dari api neraka. Ya, pokoknya kita beramal yang saleh, ikhlas, ittiba. Ya, kita serahkan kepada Allah. Barangkali ada di antara amal-amal itu yang apa? Bisa menjadi perantara untuk kita masuk ke dalam surga Allah. Ya, sekali lagi, meskipun apa? Sangat amat sederhana. Jangan pernah apa kata Rasul meremehkan. Tadi ya hanya sekedar memberi minum. Ya, anjing saja masuk surga, apalagi memberi yang lebih dari itu kepada manusia. Ya, anjing hewan yang sangat ya terhina di hadapan sebagian orang, namun sekali lagi sekedar memberikannya minum, masuk surga sang perempuan yang belum pernah dengan dosa. Apalagi memberi yang lebih dari air ya dan memberikan kepada manusia yang mulia. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Istilahnya intinya bagaimana kiat menyelamatkan diri dari api neraka dengan berbuat baik kepada manusia, entah dengan harta atau dengan kata-kata. Ya, dengan ucapan. Wa annal abda la yanbaghi lahu an yahtaqira minal ma'ruf walau syai'an qalilah. Ya, seorang hamba tidak selayaknya untuk meremehkan ya kebaikan meskipun sedikit. Seperti tadi ya, misalnya ya di kajian bagi-bagi permen misalnya. Iya, meskipun permen jangan diremehkan. Ya, ini luar biasa biar antum nggak ngantuk. Kalau masih dikasih permen ngantuk, baik. Intinya ya berbuat baiklah kepada manusia sesuai kemampuan masing-masing. Jangan meremehkan sekecil apapun. Ya. Artinya kecil saja bisa menyelamatkan dari api neraka, apalagi yang besar. Nah, jangan gagal paham. Oh, berarti dikit-dikit aja, padahal dia mampu yang banyak. Ya enggak juga. Nah, wal kalimatut thayyibah tashmalu an-nasihata lil khalq. Kata-kata Rasul, kalau enggak punya harta membantu manusia dengan ucapan yang baik. Ini mencakup memberi nasihat kepada hamba-hamba Allah. Ad-dinu an-nasiha wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw as-sabr. Bita'limihim ma yajhalun. Demikian pula dengan mengajari mereka apa yang mereka tidak paham. Ya, wa irsyadihim ila masalihim ad-diniyah wa dunyawiyah. Mengarahkan mereka kepada kebaikan dunia dan akhirat. Apalagi sekarang ya, meskipun kita nggak bisa ceramah langsung, kata para ulama, bisa lewat medsos, tapi harus kita paham ilmunya. Ya, kita share ucapan, kalau Mas Syekh mengatakan ulama-ulama, kajian-kajian mereka luar biasa, ya, sebarkan kepada kaum muslim, dapat pahala. Hanya sekedar apa? Nge-share saja, posting saja, tapi sekali lagi postingan yang ya benar, jangan asal posting. Asal kata-katanya menyentuh hati, ya diposting. Iblis kata-katanya juga bisa menyentuh hati, ya. Wa qasamahuma inilakum malaminan nasihin. Allah mengatakan iblis bersumpah di hadapan Adam dan Hawa,
sesungguhnya aku penasehat bagi kalian berdua. Ya, sampai akhirnya Nabi Adam pun apa? Tergelincir. Ya, ini ucapan yang menyentuh hati. Ya, postingan, share-sharean tadi bukan tolak ukurnya yang menyentuh hati, kata-katanya indah, retorikanya indah. Tidak, namun sesuaikan dengan qala Allah wa qala ar-Rasul, siapapun itu. Baik yang gelarnya LCMA, gelarnya profesor, doktor, timbang dengan qala Allah wa qala. Apakah ada dalilnya, sesuaikan dengan dalil ataukah tidak, atau hanya sekedar asbun atau sekedar ya post-push saja. Ya, posting nanti hapus dan seterusnya. Hati-hati. Ya, ini sekali lagi ladang pahala kalau kita tahu ilmunya. Kalau kita paham. Meskipun hanya sekedar posting, share saja. Luar biasa pahalanya. Man dalla ilal khair kafailihi. Kata Rasul, orang yang menunjukkan kepada kebaikan, baginya ya pahala seperti orang yang melakukan. Tapi sebaliknya, yang menunjukkan kepada kejelekan, baginya juga apa? Dosa. Antum nge-share kebaikan, nge-share tulisan, ceramah yang berdasarkan kalau Allah, kalau Rasul, pahalanya luar biasa. Ya, misalnya yang ngikuti ada 100 pahala, orang 100 itu akan mengalir juga kepada antum. Tapi sebaliknya, kalau antum posting, nge-share yang sesat, menyesatkan, kejahilan, kebodohan di-share, maka sekali lagi dosanya juga mengalir. Hati-hati sekali lagi, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Makanya semua amal soleh, ya sekali lagi, bukan ukuran kecil sedikitnya, namun ukurannya ikhlas dan apa? Ittiba. Ya, sesuaikah dengan qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tasmalul kalam al-musir lil qulub. Di antara ucapan yang baik yang itu merupakan ladang pahala adalah ucapan yang menjadikan manusia senang, bergembira, bahagia. Tentunya tadi yang tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ucapan yang indah boleh-boleh saja, namun nggak boleh menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Paham? Nah, kemudian juga asyarih lis-sudur, melapangkan dada manusia. Apalagi orang yang mungkin dalam keadaan susah, dalam keadaan gundah gulana, ya, antum hibur, ya sabar ya akhi, innamal usri yusra. Ini sekali lagi kata-kata yang simpel, namun insya Allah pahalanya luar biasa di sisi Allah. Ya, temannya sakit didoakan syafaqallah, la ba'stahurun insya Allah. Apa sih beratnya bang? WA demikian. Ya sekali lagi, ini sedikit jangan dia apa? Remehkan. Bisa jadi itu jalan kita menuju surga, kita nggak tahu. Nah, kemudian kata beliau al-muqarin lil basasa wal bishr. Ya, ucapan yang baik disertai dengan wajah yang berseri-seri dengan senyuman. Tabassumu kafi waji akhika sedekah, senyummu kepada saudaramu apa? Sedekah. Meskipun utang antum banyak tetap senyum. Paham dong? Ya, paling tidak menghibur diri sendiri. Ya kan? Masa ya utang hanya 1.000 cemberutnya kayak misalnya. Nah, demikian pula al-kalimatut thayyibah tasmal az-zikra lillah wa tsana alaih. Berzikir kepada Allah. Rasul bersabda, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Ini hadis sudah kita lewati dalam Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang terakhir. Ya, tambahan Arba'in Nawawiyah. Senantiasa kata Rasul, lisanmu basah dengan berzikir kepada ini termasuk apa? Tadi, jalan menggapai surga yang mungkin kita tidak apa ketahui. Ya, kita baca zikir, kita nggak tahu mana zikir yang diterima oleh Allah Ta'ala. Yang penting tadi, zikir yang sesuai dengan sunnah Rasul, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan meremehkan zikir pagi dan petang. Ya, antum zikir keluar rumah, masuk rumah, ya, kemudian juga zikir banyak lagi. Antum pakai baju ada zikirnya. Baca enggak? Hah? Ya. Jangan membuat bid'ah baru loh. Apa zikir? Ya, pakai baju. Baik.
Jazakallah khair. Alhamdulillahil kasani hada thawba wa razaqani min ghairi haulin wala quwatin. Kalau baju baru. Ya kan mau lebaran ini. Itu bagi yang melihat. Bagi yang memakai. Oh, sering ganti baju baru gitu kok. Sering online gitu kok. Nah, masa dari sekian nggak ada yang bajunya baru? Kalau giliran gini ngaku lama. Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khair masuni alahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri masuni alahu. Intinya hidupnya seorang muslim, muslimah senantiasa berzikir kepada Allah. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali penuh dengan zikir. Ya, karena sekali lagi kita nggak tahu juga mana yang diterima oleh Allah. Yang penting tadi ikhlas ittiba. Nah. Kemudian yang berikutnya kata beliau, wa dzikri ahkami wa syara'i, di antara al-kalimatut thayyibah, ya, membaca kitab-kitab para ulama, menyampaikannya kepada manusia kaum muslimin. Ini termasuk al-kalimatu at-thayyibah. Fa kullu kalamin yuqarribu ila Allah wa yasul bin nafa' li ibadillah fa huwa dakhilun fil kalimatit thayyibah. Semua ucapan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, yang bermanfaat bagi hamba-hamba Allah, maka itu masuk dalam kategori ucapan yang baik. Ya, ucapan yang baik yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, tentunya tadi yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, wahai saudara-saudaraku, wajib kita mencintai wali-wali Allah. Mari kita istighosa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Misalnya, ya, apakah itu ucapan yang baik? Ucapan yang syirik, yang paling jelek di atas muka bumi ini. Ya, sekali lagi, ucapan yang baik yang di atas tauhid dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Atau mengatakan presiden kita itu demikian-demikian, menjelek-jelekkan. Apakah itu ucapan yang baik? Yakin? Nanti luar beda nanti. Beda ustadz, beda nanti jawabannya. Nah, mencela pemimpin, ya, kata Abu Darda, awwalu nifaqil mar'i, itu kemunafikan seorang hamba. Ya, pertama kali kalau dia mencela pemimpinnya. Ya, sekali lagi kita harus tahu, ya, ucapan yang baik tadi, ucapan yang sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul, atau yang tidak menyelisihi qala Allah wa qala Rasul dan bermanfaat bagi manusia. Allah berfirman, ilayyas adul kalimut thayyib wal amal salihu yarfa'u, kepada Allah lah naik ucapan yang baik dan al-amal as-saleh. Baik, bagi ibu-ibu, ya, biar agak tenang. Dari ayat ini, ya, ada pembahasan tauhid asma wa sifat. Bagi ibu-ibu, coba sebutkan pembahasan apa tentang ayat ini. Segera, cepat. Nah, jangan antum ibu-ibu. Ya, ibu-ibu, tadi bapak-bapak sudah jawab. Silakan cepat. Pembahasan apa? Jazakillah khair. Udah gampang. Ini diantara ayat yang menetapkan sifat ketinggian bagi Allah. Kepada Allah lah naik ucapan yang baik dan amal soleh. Namanya naik dari mana ke mana? Bahwa ke atas. Allah fil ulu. Allah ada di atas. Sekarang yang ikhwan. Tambahkan, ya, 3 redaksi ayat yang menetapkan sifat ketinggian bagi Allah. Apa redaksinya? Kalau ini kan, ya, kepada Allah lah naik, berarti Allah ada di atas. Ada 3 redaksi, bahkan lebih dari itu. Ana minta 3 saja. Redaksi ayatnya, tentunya pakai ayatnya. Apa redaksi ayatnya?
Tadi royoan. Nah, paham pertanyaannya? Nah, yang ikhwan. Apa 3 redaksi ayat yang menetapkan ketinggian Allah di atas langit? Tidak ada. Sebetulnya bisa 10. Hah? Kenapa? Hah? Kita mau redaksinya, Pak. Apa redaksi ayatnya itu? Jangan satu ayat sama redaksinya. Tidak ada. Ar-Rahman alal arsistawa. Allah istawa di atas aras. Redaksinya apa? Allah istawa. Istawa artinya apa? Tinggi. Itu redaksi yang pertama. Jangan disebutkan ada 7 Ustaz ayatnya. Ambil 3. Enggak. Redaksi yang berikutnya. Allah di atas langit. Aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang di atas langit? Redaksinya Allah fis sama. Allah di atas langit. Kemudian lawan dari redaksi ini. Ya, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Antum kan hafal kan? Nah gitu nggak menjawab tadi. Ya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Namanya menurunkan dari atas ke bawah. Berarti Allah fi al-ulu, Allah fis sama. Nah itu 3 redaksi. Yang lainnya masih banyak lagi. Baik, kita lanjutkan terakhir. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amalah. Al baqiyat as-salihat, ya kata Allah, setiap amal dan ucapan yang mendekatkan diri kepada Allah dan yang bermanfaat bagi hamba-hamba Allah itu lebih baik di sisi Rabbmu, ya pahalanya, dan lebih baik ya sebagai harapannya. Wallahu a'lam. Taib, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan dari syarah hadis ke-80. Ini sudah ada pertanyaan lewat kertas, kita akan mau mungkin jawab sedikit. Ini khusus bagi yang bertanya tentang salah satu ustadz ya. Ini yang bagi akhwat yang tanya ini kalau nggak salah ya akhwat. Ya, ini ustadz penfitnah. Ya, ini ya kita nggak mau sebut namanya. Ya, ini sekali lagi yang bagi yang tanya saja. Ini dulu yang pernah ikut demo. Ya, saya pernah dengar kasetnya dulu. Ya, tahun-tahun 90 ya ke atas 98 apa gitu. Demo di Istana Negara. Kemudian dia mentalbis, membodohi umat dengan kata-kata itu bukan demo, karena kelompoknya yang demo. Dia tutup-tutupi dengan mengatakan itu bukan demo, itu idharul haq, menampakkan kebenaran. Ya, kalau demo itu bahasa Arabnya demonstrasi, bahasa Arabnya al-mudhahara. Ya, dia plesetkan, ngeles istilahnya, dengan mengatakan itu bukan mudhahara, tapi idharul haq, menampakkan kebenaran. Padahal apa? Bawa senjata di depan ya Istana Negara. Ini bukan demo apa namanya. Paham? Cuma inilah talbis hak bil batil, atau dia menipu umat. Maka sekali lagi seperti ini tinggalkan, jangan dengarkan ceramahnya ya. Sekali lagi sudah menyimpang dari apa? Prinsip ahli sunnah wal jamaah. Mengkritik pemimpin tidak boleh di hadapan umum. Nah, Taib, ada yang lain mau ditanyakan? Silakan Pak. Tentang surat Toha 12 akan bisa membaca bahwa lepaskan traumanya
antara Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Dan pada Nabi Muhammad mungkin pakai teropong. Dan Sidratul Muntaha itu tempat paling suci di langit dan di langit. Sudah Pak ya? Berarti Nabi Muhammad saja jauh. Sudah Pak? Ya. Yang pertama wajib kita yakini semuanya terserah Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah nggak boleh ditanya kenapa Allah berbuat demikian, kalianlah yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Terserah Allah. Allah menyuruh Nabi Adam demikian, menyuruh Nabi Musa demikian, Nabi Muhammad. Syariat para nabi-nabi juga apa? Berbeda-beda. Dulu zaman Nabi Musa, orang yang mau tobat disuruh apa? Membunuh dirinya. Sedangkan Nabi Muhammad, umatnya tidak seperti itu. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, Allah fa'alun lima yurid. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Paham Pak ya? Nah, wallahu ta'ala alam. Silakan Pak. Sebelum manusia, ayat. Iya. Ayat berapa? Ayat berapa? Taib. Alastu birabbikum itu kata para ulama ketika di alam arwah. Nah, ketika manusia masih belum diciptakan oleh Allah. Dan ini sekali lagi sudah kita sampaikan tadi, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah berbicara kapan saja yang Dia kehendaki. Nah, wallahu a'lam. Belum ada yang mensensus, Pak. Nah, ya intinya yakini Allah berbicara dengan siapa saja yang Dia kehendaki. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.